Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini sering disebut sebagai amanat agung. Ada begitu banyak perintah Tuhan Yesus di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru. Tapi pertanyaannya, kenapa dari sekian banyak perintah yang disampaikan Tuhan Yesus, hanya ini yang disebutkan sebagai amanat agung? Saya melihat setidaknya ada 4 alasan kenapa Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini layak disebut sebagai amanat agung. Alasan yang pertama adalah bahwa pribadi yang memberikan perintah atau amanat ini adalah pribadi yang agung, pribadi yang diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ayat 18 mengatakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Alasan yang kedua adalah karena perintah atau amanat ini jangkauannya adalah seluruh bangsa, seluruh dunia, seluruh benua, seluruh umat manusia. Ayat 19 mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Belum pernah ada perintah di dunia ini yang disampaikan oleh seorang pemimpin, apakah seorang raja, seorang perdana menteri, bahkan seorang presiden, yang mampu menjangkau seluruh bangsa, yang mampu menjangkau seluruh dunia. Tetapi perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 ini telah menjangkau seluruh dunia, seluruh bangsa, bahkan sampai di pelosok-pelosok negeri yang paling jauh, yang paling sulit. Perintah ini telah sampai. Ini membuktikan bahwa perintah ini adalah bukan perintah biasa, tapi ini adalah amanat yang luar biasa, amanat agung. Ini alasan kedua kenapa Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini layak disebut sebagai amanat agung. Alasan yang ketiga adalah karena sasaran dari perintah ini adalah sesuatu yang tak ternilai, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ayat 19 selanjutnya mengatakan, "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ketika seseorang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka pada saat itu juga materai keselamatan telah diberikan kepadanya. Oleh karenanya perintah ini adalah perintah yang luar biasa untuk menjangkau sesuatu yang tak ternilai, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi kemuliaan Allah. Alasan yang keempat adalah karena perintah ini jaminannya sampai akhir zaman. Garansinya adalah selama-lamanya. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 28 ayat 20, "Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Perintah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, dijamin oleh Tuhan Yesus, pribadi yang agung dan berlaku sepanjang waktu sampai akhir zaman. Belum pernah ada perintah di dunia ini yang disampaikan, yang berlaku sepanjang waktu dan zaman dan digaransi sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi alasan-alasan Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 ini disebut sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan super singkat ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.